Carilah satu orang saja yang dia dapat program bantuan 1 miliar satu lurah, dapat 10 miliar satu paket di Merbah untuk jembatan gantung itu, yang pernah memberikan dan saya terima 1 juta pun, yakin tidak ada. 10 juta siapa yang bisa menemukan bonus ke saya? Bisa menemukan. Tidak ada. Jangankan memberikan uang, memberikan makanan saya tak tolong. Saya tidak mau menerima, selama saya menjadi wakil rakyat, saya tidak mau menerima makanan dari rakyat, pemberian dari rakyat. Terkecuali ada orang datang pagi-pagi bawa nasi 1 dus. Pak, saya mau tetaan. Pak, saya mau suntikan. Pak, saya mau mantu. Bawa makanan apa, malah kadang-kadang ada ayam 1, ada itu terima. Sahabat pemirsa semua, kemarin pagi-pagi saya bersama dengan Bapak Haji Sukamto. Beliau ini adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pagi itu mau mengadakan sosialisasi di Desa Ngororo, Kapanewon Pathuk, Gunung Kidul. Kita sempat bincang-bincang sebentar mengenai program-program yang dia laksanakan saat menjadi anggota DPR RI Komisi 9, mengadakan sosialisasi ke berbagai tempat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Pak Kamto yang ada di samping saya ini boleh dibilang politikus yang sudah senior, jadi menjadi anggota DPR itu sudah ya boleh dibilang puluhan tahun. Awalnya menjadi anggota DPR daerah istimewa Yogyakarta. Dalam saat menjadi anggota dewan itu juga dia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan DPR. Mari kita simak bincang-bincang saya, sekedar obrolan saya dengan Bapak Haji Sukamto ini di pagi itu menjelang dia melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan obat dan makanan. Oke. Jadi di pagi ini saya ada sosialisasi di Ngororo, dan saya memang punya ratusan, bukan beratus ya, ratusan titik, ratusan kali untuk dalam waktu 1 tahun mengadakan sosialisasi. Saya di Komisi 9 itu mitra kerja kita, Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Tenaga Kerja. Sedangkan 2 kementerian itu yang sekarang ini baru tren-trennya untuk menjadi dibutuhkan oleh masyarakat, baik menyangkut kesehatan luar sekali, ya. Baik sosialisasi tentang penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit tidak menular, untuk mempertahankan kesehatan badan, untuk membubarkan badan, itu untuk pengawasan obat dan makanan. Ini selalu kita sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat lebih paham, karena selama ini masyarakat yang makan itu asal makan, dan ada makanan-makanan yang boleh dimakan dan makanan-makanan yang terbatas untuk dimakan. Begitu juga tentang pengawasan obat dan obat-obatan dan minuman. Dengan maraknya obat-obatan yang istilahnya yang liar, mengakibatkan banyak orang malah menjadi pada sakit. Misalnya orang membeli obat hanya tergiur masalah
menyembuhkan ini, menyembuhkan ini, menyembuhkan ini. Tapi nanti justru malah banyak mengatakan organ-organ yang rusak. Ini bukan dari saya, ini apa itu dari pemerintah akan disosialisasikan seperti itu. Satu contoh sekarang ini orang yang kena gula ini semakin hari semakin meningkat. Saya salah satu pemilik poliklinik dialisis khusus cuci darah di Jalan Damai kami buka. Dari kami buka pertama satu hari hanya 8 orang. Sekarang ini udah 50 orang satu hari. Masih kurang terus. Masih kurang terus. Lakukan cuci darah atau ya, masih waiting listnya semakin banyak. Ya. Sekarang yang waiting list sampai saat ini itu masih ada hampir 20. Padahal orang cuci darah kalau tidak cuci darah mati. Jangan mengecewakan cuci darah. Cuci darah itu sudah mati. Sama aja orang tidak makan, kalau tidak makan ya mati. Orang harus minum, baru tidak minum ya mati. Begitu juga tentang, masih luas sekali tentang kesehatan, tentang tenaga kerja. Dengan UMP yang menjadi masalah, dengan tenaga kerja yang kecelakaan tidak dimasukkan pada asuransi tenaga kerja. Dan ada satu ketentuan bahwa orang itu bekerja di dalam satu perusahaan apa saja, termasuk wartawan. Kalau dia itu kecelakaan dalam kerja sampai dia cacat tidak bisa bekerja, misalnya kakinya 2 patah karena kecelakaan, wartawan itu kan riskan sekali. Betul. Ya, karena pekerjaannya adalah keliling, ya, keliling di jalan, bukan di kebun, bukan di mana, tapi di jalan raya. Misalnya sampai terjadi kecelakaan, mati, atau dia hidup tapi patah kakinya. Kan ada kan hidup, mudah-mudahan kita diselamatkan dan dihindarkan dari itu. Tapi kan ada. Apalagi yang mereka kerja di perusahaan, kontraktor, proyek, jatuh dari lantai 3, mati. Anaknya pembantu saya, ketika mati. Tidak didaftarkan. Padahal kalau didaftarkan, dia dapat biaya ini, biaya itu kurang lebih 400 juta. Dan mereka itu anaknya disekolahkan 2 sampai selesai sarjana. Ini kan tidak pada mengerti masyarakat. Ya, orang yang kerja di luar negeri, ada ketentuan-ketentuan, biasanya tenaga kerja. Orang yang di bawah UMP, banyak yang terbengkelai. Ini kan aturan-aturan ini kan tidak dimengerti oleh masyarakat. Oh, kerja luar negeri ya, daripada menyambut gaya nenek-nenek. Oh iya, foto, terus angkat. Ono sing bayar. Sampai di sana diterbengkelaikan. Perempuan banyak yang terkosa, dibunuh, buang. Mati di luar negeri juga terus. Ini kan ketentuannya ada berapa sih, masyarakat perlu diberikan sosialisasi. Alat-alat kerja, banyak orang bekerja berbagai perusahaan itu kan juga tidak difahami oleh masyarakat. Nah, inilah ini yang banyak hal yang perlu disosialisasikan sehingga hampir setiap hari sosialisasi. Ini tugas-tugas kami 2 itu yang dari pemerintah. Banyak bantuan-bantuan pada semua, bukan semua, beratus setiap tahun saya membawa bantuan pada bakul-bakul kecil yang bukan pegawai negeri, bukan wartawan, bukan pegawai perusahaan, yang bakul soto, bakul bakso, bakul lombok, bakul nasi goreng, bakul ini, orang 5 juta. Banyak sekali juga saya membawa program-program padat karya untuk aspal jalan kampung, untuk saluran kampung, ya, untuk membuat cakro, gratis. Biaya sekolah
Saya berharap tahun ini kami hanya terbatas SD sama SMP, SMA. Jadi kan ini sudah pertengahan tahun, dan ini sudah berjalan semua, tinggal beberapa bantuannya 5 jutaan aja mungkin yang ada yang belum lulus ya, karena itu harus syaratnya dia harus bisa punya HP, bisa dikonfirmasi dari Jakarta. Kalau kemarin kan kelompok 10 orang 20 juta, sekarang ini 1 orang 1,5 juta. Serta orang-orang yang belum memahami tentang BPJS kesehatan. Coba kalau orang sudah terkena cuci darah, mati kalau tidak punya BPJS. Kalau orang yang menengah ke bawah. Kenapa? Mampukah dia? Ya mampu setahun 2 tahun. Kalau 1 hari sekali, 1 minggu 3 kali, 1 juta lebih sekali, 3 juta sekian 1 minggu, 1 bulan 12 juta. Kalau mereka mungkin pegawai negeri, ada askesnya. Kalau masyarakat umum termasuk wartawan, kalau tidak punya BPJS, mau apa sih? Jangan sombong. Wah, nom sumur, petang puluh medur. Kecelakaan terjadi setiap saat. Sakit terjadi setiap makan. Salah makan aja disakit. Ini aturan ini kan tidak. Kok sampai beratus kali? Kok sampai ratus kali? Ya karena kan wilayah saya kan sedih. Ya, terdiri dari kalau 1 kecamatan 1 kali aja, naik dirata itu 90 kali untuk kecamatannya. Jadi Sleman 17, Gunung Kidul 18, Kota 15 kalau tidak salah, Kota 15, Bantul 17, Kulon Progo 15 sudah 89. Ini. Apakah semua anggota dewan bisa dapat seperti tidak? Tinggal pinter-pinteran. Jadi untuk kalau saya panggil menteri panggil. Jadi itulah dari yang saya lakukan sehingga setiap saat saya ada bicara. Yang kedua, saya mungkin satu-satunya anggota dewan yang tiap 2 minggu sekali, tiap 2 Jumat sekali ngumpul ketemu di sini. Ada pendeta, ada Romo, ada LDII, ada Muhammadiyah, ada NU, ada aliran kepercayaan saya. Agar teman-teman menjuluki saya ini akan dijadikan ketua Persatuan Lintas Agama, dan yang dibicarakan tidak boleh agama, tidak boleh politik, apa saja partai. XPKI penting. Kalau saya XPKI ada apa? Justru penting itu, karena biar menumbuhkan solidaritas mereka, memberikan kebaikan mereka, jangan istilahnya berprasangka yang tidak baik. Benturan itu kan karena terjadi prasangka tidak baik. Ya. Kalau bersama dari akhirnya saling curiga, saling akhirnya ribet sama yang lain. Saya ingin menginginkan bahwa Islam, Kristen, Hindu, Buddha seperti apa yang diajarkan di asosiasi saya, satu lembaga saya, Nahdlatul Ulama, saya orang NU, saya juga salah satu pengurus NU di DIY, bahwa satu-satunya di Indonesia ini yang memiliki slogan itu hanya NU. Lakum dinukum waliyadin. Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada semua manusia untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya dan keyakinannya masing-masing. Ini yang punya NU. Saya tidak mengatakan NU berlebih-lebih, tidak. Tapi itu menurut saya selama ini
satu lembaga, satu asosiasi yang paling saya yakini di NU, karena NU adalah mempunyai suatu solidaritas yang tinggi. Yang punya hanya NU, itu slogan NU, lakum dinukum waliyadin, memberikan kebebasan kepada semua umat. Kalau semua umat itu kan sudah tidak mengenal siapa agamamu apa, melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan catatan semestinya yang diakui oleh pemerintah, karena negara kita negara hukum. Itu setiap tahun. Tolong, kalau sampan cerdas, carilah satu orang saja yang dia dapat program bantuan 1 miliar satu lurah, dapat 10 miliar satu paket di Merbah untuk jembatan gantung itu, yang pernah memberikan dan saya terima 1 juta pun yakin tidak ada. 10 juta siapa yang bisa menemukan bonus ke saya, bisa menemukan. Tidak ada. Jangankan memberikan uang, memberikan makanan saya tak tolong. Saya tidak mau menerima, selama saya menjadi wakil rakyat, saya tidak mau menerima makanan dari rakyat, pemberian dari rakyat. Terkecuali ada orang datang pagi-pagi bawa nasi 1 dus, Pak saya mau tetaan, Pak saya mau suntikan, Pak saya mau mantu, bawa makanan apa, malah kadang-kadang ada ayam 1, ada itu terima. Pokoknya itu saya melaksanakan apa adanya, dan 100% hak rakyat saya berikan. Tidak ada. Seperti saya di DPRD Provinsi DIY 14 tahun saya badan anggaran. Kalau tidak salah bulan Juni atau Juli sebelum tahun 2019, sebelum saya pindah di DPR, rapat pleno besar pada gubernur, ada, sekda ada, kepala-kepala dan ada. Tahu momen kok, saya pemegang anggaran di DIY, hardi saya hanya sekian, mungkin saya lupa, saya menggunakan uang negara yang bukan hak saya, atau saya pinjam saudara-saudara sekalian. Kalau saudara memang sayang dengan saya, tolong saya nggak usah dikasihkan. Laporkan langsung saja di Kejaksaan Tinggi, nggak usah kasih tahu saya, gitu loh. Loh, ini benar di depan gubernur, depan apa? Saya karena di DPR Provinsi, saya orang anggaran, sama ketua Dewan Pengawas. Nah ini ya. Nah, yang saya terima karena ini adat ya, bingkisan hari raya, saya tidak bisa menolak. Saya tidak bisa menolak. Kadang-kadang yang antar betulnya, yang tepat, kayak ini dari setiap hari raya paling tidak sampai 50. Ada catatan cuma mau apa bagi-bagi juga. Bisa tidak bisa, karena ini adat ya masih hari raya ya, tapi yang namanya ada juga yang membuat orang kesini menangis. Adalah wilayah kota yang mau gabung di Gunung Kidul misalnya, atau wilayah kota yang mau gabung di Kulon Progo, karena kota ini wilayahnya, areanya wilayah tidak ya kosong, tapi untuk sampah mau tidak mau kota itu banyak, maka kota harus dibagi wilayahnya. Sebagian gabung Sleman, sebagian gabung Bantul, kayaknya yang memenuhi syarat ya Sleman dan Bantul aja ya. Tanpa itu repot kota. Jangan egois. Ini wilayah Budi. Kalau Sleman nanti mempunyai pabrik pengolahan sampah, mungkin malah kalau bisa kota itu masuk Sleman semua. Ya, karena sampah ini jangan menjadi satu kendala bagi masyarakat Sleman yang dikoordinir oleh para pimpinannya, tapi harus menjadi tantangan.
Di negara-negara yang maju kan tidak ada problem masalah sampah. Betul. Ya, Iya. kenapa Indonesia? Sleman ini daerah yang pusatnya daerah agraris. Kita nomor 4 dunia, Pak, persoalan sampah. Ya, jadi masalah pangan pun sebetulnya Sleman itu kan luar biasa. Harus mencukupi diri. Buah Sleman itu juga daerahnya yang cukup tempat. Tapi kita itu buah aja dari luar. Tidak. Buah dari luar, sayur dari luar. Ini tantangan nasional itu ya, tantangan nasional. Tapi daerah harus bisa memberikan satu.